Baik, statistik non parametrik yang membedakan dengan statistik parametrik ya. Jadi ada kapan kapan kita menggunakan statistik parametrik, kapan kita menggunakan statistik non parametrik dan sebagainya. Kalau mau singkatnya, kalau kita berhadapan dengan data, khususnya apabila datanya itu yang pertama itu tidak banyak atau sedikit, ya datanya sedikit. Sedikit itu berapa? Sedikit itu oke, katakanlah kalau kita menggunakan konvensi lama saat komputer belum berkembang gitu ya. Jadi dikatakan sedikit itu sampelnya kurang dari 30, bahkan ada yang mengatakan sampelnya kurang dari 20 dan sebagainya. Tapi kalau kalau zaman sekarang mengatakan sedikit itu relatif karena sudah ada alat bantu komputer ya. Nah, tapi kita secara teori tetap masih berlaku bahwa sedikit itu kurang dari 30 katakanlah, bahkan ada yang kurang dari 20. Yang pertama. Eh, yang kedua, apabila asumsi dasar dari statistik parametrik itu eh, tidak terpenuhi. Asumsi dasar statistik parametrik diantaranya adalah bahwa data atau mungkin kalau dalam model itu errornya gitu ya, itu berdistribusi normal, ya berdistribusi normal. Nah itu kalau misalnya melalui serangkaian transformasi data yang digunakan sebagai usaha untuk menormalkan itu tidak juga tercapai, ya, tidak juga tercapai, barulah statistik non parametrik bisa digunakan. Atau walaupun pengamatan kita itu dari skala pengukuran interval atau rasio, tapi kalau kita ingin menganalisis data tersebut dalam bentuk kategorik, datanya dikategorikan. Dikategorikan itu artinya dibuat menjadi kategorik. Ya. Misalnya kalau kita punya pengamatan umur, gitu ya, umur saat pertama kali mengamati umurnya ya dicatat sebagaimana adanya. Ada yang umurnya 35, ada yang umurnya 40, ada yang umurnya 18 dan sebagainya kan. Nah, pada saat kategorisasi bisa saja usia di bawah 20 kita kategorikan 1. Dari 20 sampai 40 2. Nah, itu kan merubah dari data yang tadinya rasio menjadi data kategorik yaitu ordinal kan gitu. Atau memang datanya itu dari skala nominal, ya. Misalnya jenis kelamin, ya, jenis kelamin laki perempuan, atau menang kalah gitu ya. Datanya data dari tindakan Bernoulli. Nah, yang seperti itu ya, atau data dari data skala ordinal ya, itu ke statistik non parametrik. Nah, kita di sini belajar bukan metodenya, kalau metode sudah tentunya disampaikan pada tingkatan satu, tapi bukan berarti tidak ada teladan ya, tidak ada contoh itu tidak ya. Tapi kita lebih ke teorinya ya. Oke, baik. Bentar. Despande. Oke, baik. Saya akan share dulu materinya, share materi Giant Despande. Oke, ya. Nah, walaupun kita belajar statistik non parametrik soalnya, sorry ya, kita tetap saja belajar tetap harus tahu bagaimana statistical inference ya. Dari inferensi dari jadi inference itu apa? Inference itu ini kan definisikan di sini kalau bahasa Inggrisnya methodology to discover statistical laws. Jadi hukum statistik regarding the outcomes of random experiment and phenomena. Jadi itu dari statistika inferensia itu sebuah metodologi untuk menemukan hukum-hukum statistik atau hukum peluang ya yang berkaitan dengan luaran dari sebuah percobaan, dari percobaan-percobaan acak atau dari sebuah fenomena ya gitu ya.
Itu singkatnya. Saya nggak akan bicara panjang ini. Yang jelas di sini apa yang dimaksud dengan hukum statistik, kira-kira kalau kita bicara larinya ke Pubaca gitu ya, Pubaca, bahwa kita perlu tahu sedikit teori yang berkaitan dengan itu. Jadi kalau tindakan yang paling sederhana dalam teladan-teladan statistik itu adalah misalnya melempar koin ya. Melempar koin yang dua sisi pertama itu head, sisi kedua tail. Sisi pertama mungkin gambar burung Garuda misalnya, sisi keduanya angka, dan gitu ya. Atau misalnya dalam hal ini banyaknya emisi dari radioaktif ya. Kalau banyaknya itu, kalau counting itu count itu hasilnya pasti bilangan-bilangan cacah ya. 0 berarti nggak ada emisi, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti ini kita kenal bahwa variabelnya itu dari kategori yang sifatnya diskrit ya, diskrit. Nah, sedangkan diskrit itu berdiri sendiri maksudnya. Head ya head, tail ya tail, 0 ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, tapi bisa juga dia berasal dari variabel yang sifatnya kontinu. Kalau kontinu seperti ini misalnya. Misalnya kisarannya dari 0 sampai tak hingga, misalnya umur lampu misalnya. Umur lampu ya. Itu ini 0 kok bisa 0? Ya bisa. Siapa tahu kita baru beli dari toko ya, lupa begitu kita colokan langsung mati gitu. Nah, umurnya bisa dianggap mendekati 0 gitu ya. Nah, tapi bisa juga lama sekali ya. Oke. Nah, tapi secara umum bagaimana menyatakan sebuah Pubaca itu. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi random eksperimen atau percobaan acak itu misalnya ini kita gunakan notasi omega ini sebagai ruang contoh. Jadi kalau misalnya percobaannya adalah melempar koin, maka ruang contohnya adalah munculnya head, munculnya tail. Itu ya, munculnya head, munculnya tail. Ini ruang contohnya. Kalau misalnya tadi menghitung banyaknya emisi, ya ini ruang contohnya 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan ini kalau kita mengamati umur lampu, ini ruang contohnya. Jadi ruang contohnya ini diskrit, ruang contohnya ini kontinu ya. Oke. Nah, jadi omega itu ruang contoh. Secara umum notasinya omega ya. Nah, sedangkan luaran individu misalnya head sendiri, ini individu ya. Munculnya head, munculnya tail ya. Munculnya angka 2, munculnya angka 1 dan sebagainya itu disebut dengan sebuah outcome luaran ya. Jadi kalau ruang contoh itu himpunan semua outcome ya yang dapat terjadi itu ruang contoh. Jadi omega itu himpunan semua luaran, tergantung luarannya apa, tindakannya apa. Apa ngamati banyaknya emisi, apa tadi melempar koin gitu ya, dan seterusnya. Nah, sedang A, B dan sebagainya ini huruf ini ya, ini adalah event. Kalau pakai T event, kalau nggak pakai T event, genap gitu ya. Ini event, peristiwa, ini peristiwanya. A, peristiwa munculnya head, peristiwa munculnya satu emisi, peristiwa munculnya banyaknya emisi kurang dari 4 itu peristiwa ya. Nah, oleh karenanya di sini kita perlu, kalau yang di matematik mungkin sudah belajar analisis real itu tahu ini ya. Nah, ini ada A-bold. A-bold ini adalah sigma aljabar. A-bold ini bukan A ini ya, ini A-nya tidak bold, tidak tebal, ini A-nya tebal. Itu yang namanya sigma aljabar sebagai anak gugus ya, himpunan bagian dari ruang contoh. Himpunan bagian dari ruang contoh. Tahu ya himpunan bagian dari ruang contoh ya. Nah,
Oke. Nah, A ini disebut sebagai sigma aljabar dari anak gugus omega ini kalau memenuhi syarat ini. Kalau memenuhi syarat ini. Yang pertama bahwa omega itu, ruang contoh itu anggota dari sigma aljabar dari A tebel ini, ya. A tebel ini ya. Berikutnya, jika A1, A2, ingat ya, A-nya seperti ini, B seperti ini, berarti ini event, berarti ini peristiwa. Jika peristiwa-peristiwa ini A1, A2 dan seterusnya itu berada dalam A tebel ini, maka gabungannya dari 1 sampai tak hingga itu juga berada di sana. Juga berada dalam sigma aljabar. Jadi A tebel ini. Nah, yang ketiga, jika A di situ, maka komplemennya juga ada di sana. Anggota dari A tebel. Komplemennya juga anggota dari tebel. Nah, jadi sigma aljabar contohnya seperti apa? Nah, ini ya. Tadi kan sigma aljabar itu kan himpunan bagian, ya, himpunan bagian. Ya. Himpunan bagian dari omega. Ya. Nah, kalau omeganya itu ini, head sama tail, omeganya head sama tail ya, maka A tebel ini adalah, kan himpunan bagian nih, himpunan kosong adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Jadi ada himpunan kosong. Ya. Jadi A ini anggotanya apa saja, A tebel ini. Ya, kemudian himpunan yang terdiri dari satu anggota di sini, head saja, tail saja, atau keseluruhan dua anggota, head tail saja. Nah, jadi A ini sigma aljabar. Oke. Nah, itu kebetulan ini contohnya cuma sedikit. Nah, kalau banyak seperti ini, susah menggambarkannya, susah. Anggotanya ini banyak sekali, ya, anggotanya banyak sekali. Yang pertama terdiri dari himpunan kosong. Jadi yang kedua masing-masing himpunan ini. Yang ketiga kalau dua-dua, 01, 02 kan banyak kali, ya, banyak sekali. Nah, yang di sini bisa apa namanya, anggotanya tidak bisa dituliskan secara eksplisit seperti ini. Jadi itu ya maksudnya. Ini contoh yang dua saja sudah seperti ini, apalagi yang tak hingga seperti ini ya. Ini countably infinite. Countably itu ini dapat dicacah, tapi tak hingga gitu loh. Countably infinite, tak hingga. Oke, jadi yang jelas bahwa kalau A tebal ini ya, gimana saya mau mengatakan bedanya A sama ini ya. Oke, ini dikatakan sebagai suatu sigma aljabar dari anak gugus omega itu jika ketiga syarat ini dipenuhi. Ya, syarat ini dipenuhi. Ini dipenuhi semua nih. Yang pertama, omega ini HT, anggota dari A. Ya, ini HT ada di sini, ya kan? Yang kedua, kalau H sendiri, T sendiri ada dalam A, gabungannya ada dalam A juga. Ini gabungannya kan ada dalam A juga, ya kan? Nah, kalau H di sini bukan H itu ya T di sini juga ya. Nah, jadi di sini A tebel ini sigma aljabar ya. Oke. Nah, jadi yang pertama kita sudah kenal notasi omega. Yang kedua kita kenal notasi A tebel. Nah, omega dan A tebel, omega ruang contoh, A tebel sigma aljabar ya. Jadi itu saja sebetulnya belum cukup. Ya. Nah, perlu ada tambahan informasi. Tambahan informasi yaitu peluang. Nah, peluang. Nah, atau kalau dalam analisis real measure itu, ya. Nah, itu didefinisikan dengan notasinya dulu ya. Notasinya itu P. Nah, jadi fungsi P itu mendefinisikan dari sigma aljabar tadi, ya, sigma aljabar A tebel tadi ke sebuah interval. Ini bukan 0,1 ya, ini interval. Batas kirinya 0, batas kanannya 1. 0 boleh, 1 boleh, karena ini berkotak siku ya. Kurungnya kurung siku, sorry. Ya, bukan kurung biasa, bukan ya. Nah, itu dengan asumsi. Jadi assume ya, diasumsikan memenuhi seperti ini. Yang pertama,
bahwa ruang contoh itu sama dengan 1. Artinya kalau di sini ini ruang contohnya adalah omega, ini adalah H sama T, maka peluang munculnya H sama T ini berbarengan itu sama dengan 1. Atau peluang H atau T, ya, sorry, peluang H atau T. Ini ya. Oke. Yang kedua, apabila omega itu misalnya partisinya banyak, seperti ini, 0, 1, 2, dan seterusnya, partisinya banyak. Peluang katakanlah peluang emisi sama dengan 0, ditambah peluang emisi sama dengan 1, peluang emisinya 2, dan seterusnya, kalau dijumlahin semua sampai tak hingga itu sama dengan sampai tak hingga ya. Caranya sama dengan jumlah masing-masing peluang. Nah, asalkan kalau misalnya kita tahu 0 ya 0, 1 ya 1, 2 ya 2. Kebetulan di sini kan diskrit ya. Jadi antara AI dan AJ-nya tidak ada irisan. Karena khusus untuk yang diskrit seperti ini nggak ada irisan ya. Kalau A1-nya munculnya 0 atau teramati 0 emisi dan seterusnya. Nah, yang seperti ini disebut countable additivity. Countable itu dapat dicacah additivity karena mengikuti hukum penjumlahan. Add itu penjumlah ya. Jadi peluang H berapa, peluang T berapa itu masalah nanti. Oke. Nah, sekarang sudah ada 3 informasi. Nah, sekarang ini kita ketiga notasi tadi kita gabung jadi 1. Nah, ini yang disebut dengan hukum peluang atau statistik. Itu mencakup 3 hal. Istilahnya kalau triplet. Ya. Ada informasi omega, ada informasi A tebel, ada informasi P. Ya. Jadi omega ini ruang contoh, A tebel ini sigma aljabar, dan P ini mengukur peluang, ya, mengukur peluangnya. Nah, kalau P-nya itu sudah diketahui, nggak ada masalah. Harus diketahui, P-nya diketahui. Nah, kalau P-nya tidak diketahui, itu, nah kita berusaha atau mungkin berusaha istilahnya mendefinisikan, mengestimasi dulu ya, mengestimasi ya. Jadi gini, oke, jika P yaitu ukuran peluang yang sebenarnya itu diketahui, maka nggak ada tugas yang harus diselesaikan ya. Oleh siapa? Oleh statistisi ya. Tetapi kalau tidak, ya, when the probability distribution PS unknown, kalau tidak diketahui ya, maka para statistisi ya kita ini berusaha keras untuk menentukan ya secara lengkap peluang itu. Jadi misalnya bagaimana kita menyatakan peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1 itu berapa, masing-masing ini berapa. Apakah kita bisa membuat generalisasi rumusnya? Berapakah peluang H, berapakah peluang T? Nah, apakah setengah-setengah? Oke, setengah-setengah itu kalau misalnya ini fair, adil gitu ya. Kalau nggak adil, yang jelas peluang H ditambah peluang T sama dengan 1, kan gitu. Nah, kalau ini P, ini 1 min P, misalnya jumlahnya 1 kan, masalahnya lagi P-nya berapa kan gitu. Nah, itu yang menjadi masalah dalam inference ya, Nah, oleh karenanya secara teori bahwa kalau kita ingin menyatakan pembaca itu bisa dituliskan sebagai sebuah pemetaan seperti ini. Yaitu pembaca itu apa? Gitu kan. Nah, kalau ini kan hasil eksperimen. Ini hasil eksperimen ini. Eksperimennya apa? Melempar koin ya. Outcome-nya apa? Oh, munculnya H, munculnya T, karena koin itu cuma 2 sisi, kan gitu kan? Itu munculnya H, munculnya T. Nah, munculnya H, munculnya T kan bukan angka. Ya, bukan angka. Nah, oleh karenanya kita membuat suatu pembaca, yaitu merubahnya menjadi
angka. Misalnya dari percobaan itu pembacanya adalah banyaknya T. Nah, kalau cuma satu ya kalau di sini cuma dua ya hanya 0 sama 1 ya T-nya. Kalau muncul H ya 0 T-nya. Kalau muncul T 1. Nah, gitu. Nah, jadi ini memetakan dari omega ini ke anak atau istilahnya interval dalam bilangan real. Nah, interval dalam bilangan real itu ya kan ini kan hanya himpunan bagian dari R. Oke. Kalau begitu X ini definisikan. Oke, kalau berarti nilainya 0 atau 1. Ya, 0 atau 1 tadi. Kalau banyaknya T yang kita pakai sebagai pengubah acaknya. Nah, itu kalau misalnya yang dilempar 1 koin. Kalau yang dilempar 2 koin kan beda lagi. Ini jadi beda. Jadi misalnya koin pertama, koin kedua, jadi HH, HT, TH, TT kan itu kan. Itu omeganya. Itu kalau 2 koin. Kalau 3 koin HHH, HHT dan seterusnya. Ya, itu harus makanya ini hanya kalau kita melempar 1 koin. A-nya pun juga tidak ini. A-nya pun sigma aljabarnya tentunya lebih panjang lagi ya. Jadi yang jelas kalau mengerjakan sesuatu kembali ke definisi. Definisi bahwa sigma aljabar itu anak gugus dari omega. Kita harus tahu omeganya dulu. Omeganya apa? Omega adalah ruang contoh. Ruang contoh adalah himpunan semua kemungkinan keluaran yang dapat terjadi dari sebuah tindakan. Tuh ya. Itu. Oke, jadi itu. Jadi ini adalah penerjemahan bahwa pengubah acak itu bahwa di sini bisa jadi di sini bukan angka tapi bisa jadi kualitatif tadi misalnya himpunan HT kalau 1 koin. Kalau 2 koin dilempar, himpunan HH, HT, TH, TT, gitu kan? Nah, di sininya apa? Di sininya. Kalau misalnya menghitung banyaknya T yang muncul, kalau karena 2 koin, bisa jadi tidak ada yang muncul, 0. Bisa jadi munculnya salah satu, 1. Bisa jadi munculnya 2, 2, kan begitu. Nah, karena 2 koin yang dilempar. Nah, itu jadi sangat tergantung dari apa tindakannya. Ya. Kemudian ini kita belum bicara masalah peluangnya gitu. Baru pengubah acaknya. Pengubah acaknya itu merubah dari himpunan yang berada dalam ruang contoh itu ya, ke himpunan bilangan yang ada dalam ini kan anggota R berarti ya bisa saja walaupun diskrit 0 juga berada dalam bilangan real, 1 juga berada dalam bilangan real, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau percobaannya tadi yang berkaitan dengan umur lampu, ya bisa jadi umur di sini ruang contohnya, karena ruang contohnya itu kontinu, nah ini juga lebih sulit lagi mengekspresikannya. Oke. Jadi pada prinsipnya begini, ini omega ini salah satu atau beberapa yang berkaitan dengan anggota dari ini berada dalam ruang contoh. Ini kan satunya. Omega besar itu himpunannya, omega kecil itu anggotanya, elemennya. Nah, ini dipetakan oleh apa yang disebut dengan pengubah acak tadi. Banyaknya tail atau banyaknya head gitu ya. Nah, itu ini yang memetakan apa yang ada di sini menjadi interval di sini, ya, interval di sini, ya. Ini intervalnya himpunan bagian atau berada dalam bilangan real, maksudnya begitu. Nah, jadi setelah itu baru ditentukanlah apa yang disebut peluang, ya, peluang. Nah, peluang itu tentunya memenuhi di sini tidak disebut tidak dieksplisitkan, nanti yang jelas bahwa peluang itu
Kalau kita bicara peluang, maka interval yang berada dalam bilangan real itu di antara 0 dan 1. Ya, 0 dan 1. Nah, dalam menyatakan peluang ini X ini khususnya yang kontinu ya, yang kontinu ini sebetulnya nanti juga bisa diaplikasikan untuk yang kontinu. Ya. Oke, ini sebaran peluang karena untuk generalisasi ya, generalisasi. Jadi gini, kita lihat dulu di sini. Untuk keperluan kita perlu melihat bahwa di sini notasinya ya, ini untuk minta hingga ini kurungnya begini, kan nggak ada sama dengan minta hingga. Jadi ini artinya lebih besar dari minta hingga, lebih kecil sama dengan A ya. Nah, kalau dalam bilangan real ini kok kayaknya kurang ini ya. Ya. Nah, inverse-nya ini sebetulnya begini. Ini inverse-nya ya. Kalau ini fungsinya ke sana, inverse-nya ini adalah ya. Jadi inverse dari memetakan ini kan ke bagian bilangan real begini ya. Nah, kebalikannya inverse-nya fungsinya ke sana itu adalah himpunan semua omega yang ada di sini. Himpunan semua omega yang ada di sini itu sedemikian rupa sehingga X omega itu lebih kecil sama dengan A. Ini cara menyatakannya. Yaitu juga merupakan anak gugus dari omega. Ya. Nah, karena anak gugus dari omega, nah, itu anggota dari sigma aljabar yang terpilih. Ya. Nah, sedangkan fungsi sebaran itu tentunya memiliki sifat-sifat. Ya, memiliki sifat-sifat baik yang diskrit maupun yang kontinu. Ya. Yang pertama untuk menuju tak hingga ke sana, limitnya. Jadi X ini untuk menuju tak hingga itu fungsinya menuju atau sama dengan 0. Kalau kita tuliskan limitnya sama dengan 0. Sedangkan untuk menuju plus tak hingga, ya, limitnya sama dengan 1. Nah, ini jelas bahwa karena peluang itu nilainya di antara 0 dan 1. Jadi untuk menuju min tak hingga nilainya 0, untuk menuju plus tak hingga nilainya 1. Ya. Yang pertama. Yang kedua fungsinya harus tidak menurun. Tidak menurun ya. Tidak menurun sama naik agak beda. Kalau naik jelas tidak turun. Tapi kalau tidak turun bisa saja datar dulu begini terus lompat begini ya. Itu. Jadi non decreasing istilahnya. Yang ketiga, continue dari kanan. Itu tadi. Untuk variabel-variabel yang sifatnya diskrit, maka ini berlaku. Right continuous, jadi continue dari kanan. Contohnya ini ya. Ini kalau kita punya percobaan tadi melempar koin ya. Nah, jadi XH. Jadi kalau ini di variabelnya adalah banyaknya head, banyaknya berhasil. Head, kalau berhasilnya head gitu ya. Oke, jadi pembahasannya ini karena XH-nya sama dengan 1. XT-nya sama dengan berarti banyaknya H. Banyaknya H ya. XH sama dengan 1. Kalau yang XT sama dengan 1 berarti banyaknya T gitu ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa karena pengamatannya hanya 0 dan 1, maka X itu di sini, yang dalam tanda kurung ini, baik H atau T itu ya, baik H atau T, yang lebih kecil dari 0 kan nggak ada. Kan X-nya kan hanya 0 atau 1. Nah, karena nggak ada, maka Fx-nya 0. Kan belum ada peluang. Ya, belum ada peluang. Oke. Nah, di antara 0 dan 1 ini kan sudah ada 0.
Sudah ada 0. Makanya di sini X di antara 0, 1. X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, berapa? Dikasih nilai peluangnya 1 min P. Ini peluang munculnya head itu P. Kalau peluang munculnya head ini P, jadi kalau peluang X ini sama dengan 1 P, maka peluang X sama dengan 0, 1 min P. Nah, makanya di sini 1 min P. Ya. 1 min P. Ya. Oke. Itu berlaku pada interval ini. Kenapa nulisnya begini? Ya, biar. Karena walaupun di sini diskret, kan tetap saja berlaku ini. Nah, begitu menyentuh satu ini, ya, maka peluangnya bertambah. Bertambah berapa? Loh, kalau di sini peluang X sama dengan 0 itu 1 min P, peluang X sama dengan 1 itu P, tambahkan 1 min P ditambah P. 1. Ya. Jadi di sini X untuk X yang lebih besar daripada 1, ya, lebih besar atau sama dengan 1, padahal adanya ya cuman ini, ya. Tapi kita tetap harus menuliskannya seperti ini. Ya. Total peluangnya berapa? Ini total peluang lah. F besar itu total peluang gitu ya. Sama dengan 1. Nah, kita lihat. Limitnya. X mendekati min tak hingga 0 kan? X mendekati min tak hingga X semakin kecil 0. Karena di sebelah kiri 0 nggak ada peluang, belum ada peluang, ya, 0. Sementara X yang mendekati tak hingga positif 1. Ya, 1. Karena semua sudah disebutnya. X sama dengan 0 sudah, X sama dengan 1 sudah, ya. Nggak ada lagi selain 1 dan 0, udah disebut semua. Jadi ini adalah fungsi sebaran kumulatif, ya. Dari apa namanya pembaca yang di sini adalah flipping coin, ya, melempar undi koin gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ini seperti ini. Kalau ditanya masalah P-nya berapa ya terserah. P-nya berapa? P itu kan antara 0 dan 1. P-nya antara 0 dan 1. Gitu. Oke. Nah, di sini untuk selanjutnya F ini F fungsi sebaran kumulatif ini karena di sini tergantung dari P, karena tergantung dari P-nya berapa, mau 0,5, 0,25, 0,46 dan sebagainya kan. Nah, makanya di sini dinotasikan sebagai FP. Himpunan F tergantung P. P-nya berapa? Yang jelas P-nya di antara 0 dan 1. Nah, yang seperti inilah disebut dengan family, keluarga. Ya, ini kan himpunan semua kemungkinan FP. P di antara 0 1. Ini disebutnya sebagai F besar. Nah, gitu ya. Oke. Kalau ada yang ingin tanyakan langsung raise hand aja. Oke. Oke. Nah, jadi begini. Karena pengamatannya ini kalau ini head ya, ini tail, ini tail. Nah, kalau head kita beri nilai 1, kalau tail kita beri nilai 0 kan gitu. Sebelum ada tail nggak ada di sini, nggak ada peluang. Jadi ini mestinya gambarnya sampai sana, sampai tak hingga, gitu ya. Yang di sini juga sampai tak hingga. Jadi ini fungsi tangga yang disebut dengan fungsi tidak turun. Di sini tidak turun, ini tetap gitu. Begitu menyentuh 0, nilainya berapa? 0,4. Ya, 0,4. Ini berarti kalau P-nya 0,6. P-nya 0,6 ya. Jadi kalau ini 1 min P, dan 1 dikurang 0,6, 0,4. Continue dari kanan nih. Continue dari kanan. Ini maksudnya ini bukan ini mestinya bulatnya bulat penuh ini. Nah, ini enggak continue di sini. Sorry, ini limitnya sama dengan 0. Di sini 0 belum ada. Begitu menyentuh 0 persis gitu, jadi sini. Di 0 tidak continue. Pada T0 ini continue tidak. Karena ini nilai dari kiri di sini, nilai dari kanan di sini, dia tidak continue. Nilai limit
pada X sama dengan 0 tidak ada. Tapi kalau 0 dari kanan ada, 0 dari kanan ya 0,4. Jadi begitu ya. Ini namanya continue dari kanan. Oke. Oke, tadi sudah sedikit saya singgung model statistik parametrik dan non parametrik ya. Oke. Oke. Nah, kita apa namanya ganti mode dulu ya. Sorry. Oh, sorry. Ini ya. Stop dulu. Baik. Nah, di bukunya Gibbon dan Chakraborty, ini di bab satunya ini mengulang juga membahas, tapi dari sudut pandang lain. Yang jelas begini, untuk bisa memahami buku ini ya, di sini ada yang dicetak miring, yang dicetak italik. Italik itu terminologi-terminologi yang perlu dibaca. Jadi kalau misalnya ini statistik deskriptif itu yang bagaimana biasanya membahas apa dan sebagainya. Ini ada parameter, ada semua terminologi ada di sini. Ini bisa dibaca sendiri biar tidak apa namanya bingung di belakang hari. Nah kemudian termasuk di sini apa namanya beberapa hal yang berkaitan dengan terminologi itu. Jadi kalau kita bicara nilai harapan gitu ya, nilai harapan ya, di sini ada nilai harapan fungsi Pubaca. Ya, jadi kalau X saja nilai harapan X, kan GX kan bisa macam-macam, bisa X kuadrat, bisa X kali X min 1, dan sebagainya. Ini yang jelas fungsi dari X. Yang jelas Pubacanya itu bisa continue, bisa discrete. Ya. Kalau continue menggunakan fungsi kepekatan peluang ini, fx, dan ini sama ya, sebetulnya ada beberapa buku menggunakan, kalau discrete itu menggunakan p, x sama dengan x gitu. Nggak masalah. Ya. Nah, kalau continue, karena continue kita bicara menggunakan integral, ini kalkulus. Ya. Kalau discrete menggunakan jumlah, kan discrete. Ya. Oke. Nah, itu nilai harapan. Jadi nilai harapan dari Pubaca dari suatu fungsi gx dari Pubaca x ya. Pubaca x. Oke. Itu definisinya tentunya sudah apa namanya di materi-materi lampau sudah ada begitu. Nah, sekarang biar ada kesepahaman ya. Ya. Suatu gugus Pubaca ya, namanya Pubaca ya. X1, X2, Xn ini Pubaca. Masing-masing X ini Pubaca. Tadi misalnya, jadi ini misalnya kalau kita melempar koin, gitu ya, Pubaca. Ini melempar pertama, melempar kedua, melempar ke N, gitu ya, Pubaca. Atau mengamati banyaknya emisi, mengamati pertama, kedua, mengamati N, ya, yang ke N, atau mengamati banyaknya lampu yang mati. Nah, itu ya. Nah, itu dikatakan saling bebas atau independen ya. Jika dan hanya jika, ini secara notasi fungsi kepekatan peluang ya. Joint probability function-nya, fungsi kepekatan peluang bersamanya, kalau kita memperhatikan ini sebagai satu kesatuan, itu merupakan hasil kali. Jadi
fungsi kepekatan peluang bersama ini merupakan hasil kali ya dari masing-masing fungsi kepekatan peluang marginalnya. Marginal itu kalau ini dilihat sendiri, masing-masing dilihat sendiri-sendiri. Ya, oke. Nah, jadi misalnya begini, ini fungsi kepekatan peluang bersamanya, notasinya ini notasinya, ya, notasinya. Nah, atau ini, kalau mau dituliskan ini, sorry, ya, boleh. Ini mestinya ada perbedaan ini sama ini. Takutnya ini ke NN-nya ditulis semua. Ini kalau enggak, ini mestinya ada vektor nih ya. Ini tebel misalnya gitu ya. Nah, kalau dikatakan dia apa namanya baca dan saling bebas gitu. Ya, baca random sampel. Kalau random sampel itu umumnya dikatakan ya saling bebas ya. Baca yang saling bebas ya. Karena saling bebas, maka tadi disebutkan merupakan hasil kali. Ini hasil kali ya, bukan jumlah itu. Ini artinya fungsi kepekatan peluang X1 kali fungsi kepekatan peluang X2 dan seterusnya sampai fungsi kepekatan peluang yang ke N. Ya. Gitu ya. Jadi hasil kali dari. Hasil kali dari. Oke. Nah, dalam hal-hal tertentu kita punya istilah momen gitu ya. Ini nilai harapan X ke K. Nilai harapan X pangkat K, sorry. Nilai harapan X pangkat K itu adalah momen. Momen ke K. Momen ke K di sekitar titik pusat. Ya. Beda dengan ini ya. Ini kalau ini X-nya dikurang mu dulu, baru dipangkatkan K, ini momen di sekitar nilai rata-rata atau momen di sekitar nilai tengah. Momen ke berapa? Momen ke K. Momen ke K di sekitar nilai tengah. Itu nilai harapan X dikurang mu pangkat K. Notasinya mu K-nya di bawah. Ya, mu K. Kalau ini mu K-nya di bawah ada apa namanya apostrofnya. Ada aksennya apostrof ya. Oke. Nah, kalau K-nya 1 itu nilai harapan X. Ya, yang kita sering sebut dengan mu atau rata-rata populasi. Ya, rata-rata populasi. Atau mu1 aksen. Nah, itu khusus ya. Sama aja nih. Kalau ini K-nya ini 2, mu 2 begitu, nilai harapan dari X dikurang mu kuadrat itu varian. Ini varian. Ya. Varian dari X. Untuk momen di sekitar nilai tengah, ya, momen kedua di sekitar nilai tengah itu varian. Momen pertama di sekitar titik pusat, kenapa pusat 0 ini, mu-nya ini 0. Coba kalau dikurang 0 kan sama dengan ya kan? Itu. Jadi momen itu. Cara mencarinya dari nilai harapan, ya kan? Nah, kalau nilai harapannya begini nih, nilai harapannya begini, X dikurang X1, jadi GX-nya ini. GX-nya adalah X dikurang X-1 sampai pengalinya itu X dikurang K tambah 1, ya. Ini momen ke K. Faktorial momen, jadi momen faktorial ke K. Nah, kadang kita lebih mudah mencari begini, ya. Misalnya daripada mencari nilai harapan X kuadrat misalnya. Dalam hal-hal tertentu. Khususnya fungsi kepekatan peluang yang menggunakan faktorial. Makanya di sini untuk momen faktorial ke K lebih baik menggunakan seperti ini. Nah, itu ada kaitannya dengan tentunya dengan misalnya fungsi pembangkit momen gitu ya. Supaya mudah mencari fungsi pembangkit momen, itu caranya gimana? Nah, ini ada kaitannya nih bahwa kalau kita tahu fungsi pembangkit momen itu ya, fungsi pembangkit momen itu adalah nilai harapan dari E pangkat TX. Kalau fungsi pembangkit momen X, kalau fungsi pembangkit momen GX, ya fungsi dari X sendiri, ya berarti MGXT, nilai harapan dari E pangkat TGX gitu, ya. Oke. Nah, hubungan
antara fungsi pembangkit momen X, MXT ini, dengan dengan mu K aksen, mu K aksen ini atau mu K apostrof ini kan nilai momen ke K di sekitar titik pusat, ya nggak? Di sekitar titik pusat. Nih, yang ini di sekitar titik pusat ya, momen ke K di sekitar titik pusat, atau nilai harapan XK, nilai harapan XK ini. Nah, itu kalau fungsi pembangkit momennya diketahui, kita bisa menurunkan fungsi pembangkit momen itu sebanyak K kali. Ini sebanyak K kali diturunkan. Kalau misalnya ini kita perlu yang pertama, ya sekali aja. Kalau kita perlu momen kedua, ya 2 kali menurunkannya. Setelah diturunkan 2 kali, T ini dikasih nilai sama dengan 0. Oleh karenanya, di sini dituliskan mu K transpose sama dengan M besar X. Ini fungsi pembangkit momen yang diturunkan K kali dan dievaluasi pada T sama dengan 0. Nah, jadi K-nya berapa? 1, 2, dan seterusnya. Ya. Secara teori K ini bisa sampai berapa saja secara teori. Nah, momen khususnya baik di sekitar titik pusat maupun nilai tengah ini, ya, yang punya nama ini kalau kita bicara momen pertama di sekitar titik pusat itu rata-rata populasi. Ya. Kalau kita bicara momen kedua di sekitar nilai tengah itu varian. Nah, kemudian kita kenal lagi bagaimana momen ketiga digunakan kalau kita bicara kemiringan. Kemiringan ya, kalau kemiringan itu momen ketiga di sekitar nilai tengah ini dibagi dengan sigma pangkat 3. Sigma pangkat 3 ini sigma kuadrat, sigma pangkat 3 itu berarti varian dipangkatkan 3/2. Nah, momen keempat kalau kita bicara kurtosis, kelancipan ya. Momen keempat. Jadi ini K-nya 4 dibagi sigma kuadrat. Jadi sigma ini dikuadratkan. Gitu ya. Nah, itu pemanfaatannya. Nah, ini sifat-sifat dari nilai harapan. Nilai harapan. Kalau nilai harapannya bagaimana kalau kita punya misalnya baca nih X1 sampai Xn ya. Kemudian ini baca ya. Kemudian ada AIBI. AIBI ini konstanta nih, konstanta ya. A1, A2, A3 sampai AN sebagainya. Kalau ini kombinasi linear dari ini, kombinasi linear dari X, nilai harapannya bagaimana? Nah, ini. Variannya bagaimana? Ini secara umum. Ini secara umum seperti ini ya. Variannya seperti ini variannya. Kalau antar X ini saling bebas, maka bagian kedua ini nggak ada. Makanya kalau X1 sampai Xn itu baca yang saling bebas, maka bagian yang kedua ini 2 kali sigma-sigma ini hilang. Karena kovarian 2 variabel yang saling bebas itu 0. Jadi 0 kan. Jadi bagian ini saja. Makanya varian dari jumlah AIXI sama dengan jumlah AI kuadrat kali variannya. Kalau antara XI dan XJ itu saling bebas untuk semua I yang tidak sama dengan J. Nah, ini kalau kovarian dari 2 kombinasi linier. Yang pertama kombinasi linearnya pakai AI XI, yang kedua BI XI ya, kombinasi linear. Ya. Mirip seperti ini ya. Hanya AI kuadratnya diganti AI BI, yang di sini AI AJ diganti dengan AI BJ plus AJBI. Karena harus bolak-balik. Ya. Nah, dan perlu diingat bahwa di sini kalau kita menggunakan 2 di sini, 2 ya, ini AI AJ-nya, indeks IJ-nya I-nya harus lebih kecil dari J. Kita bisa saja nggak pakai 2 di sini, tetapi bisa berlaku AI, AJ, AJ, AI, harus 2 gitu, ya. Ini ada menggunakan 2 itu karena simetris ya, simetris. Jadi bisa bolak-balik. Kalau mau sekali saja I-nya harus lebih kecil dari J. I-nya harus lebih kecil dari J. Kalau I dari 1 sampai N, J dari 1 sampai N, untuk I yang tidak sama dengan J, maka 2 ini nggak ada.
Ingat ya, ini I lebih kecil dari J. Jadi misalnya kalau kita bicara A1, A2, A1, A3, tapi nggak bisa A3, A1. Karena I-nya harus lebih kecil dari J. Itu. Lihat, kalau ada seperti ini, lihat notasi di bawahnya. Ya. Kalau misalnya ini bunyinya begini, I dari 1 sampai N, J juga dari 1 sampai N, I tidak sama dengan J. Dua ini nggak ada. Kok harus I tidak sama dengan J? Iya, kalau I sama dengan J jadi ini. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, ya kalau ini misalnya ini tetap nggak ada, ini juga nggak ada, ya nggak usah pakai I tidak sama dengan J. Nah, jadi I dari 1 sampai N, J dari 1 sampai N, dah. Karena kita begitu I sama dengan J, maka dia jadi ini jadi varian, kan gitu. Oke. Nah, hal penting lagi yang harus diketahui adalah sifat-sifat ini. Sifat-sifat distribusi seperti ini. Ini diskrit. Ini beberapa saja yang diskrit ya. Dari yang sederhana Bernoulli, binomial. Mestinya binomial ini ada modifikasi, pengembangan dari Bernoulli itu selain binomial ada geometrik, ada negatif binomial gitu ya. Ada di sini. Kemudian ada satu lagi misalnya hipergeometrik. Ini contohnya cuma 4 ya. Nah, jadi harus tahu ini. Jadi kalau ini Bernoulli misalnya, itu fungsi kepekatan peluangnya seperti ini. Ini fungsi pembangkit momennya seperti ini ya. Nah, dari sini oke, kalau Bernoulli P itu Bernoulli parameter P itu nilai harapannya berapa? Variannya berapa? Ini harus hafal. Ini kalau ini untuk hal-hal tertentu sudah mestinya di luar kepala ini ya. Bernoulli itu P kali 1 min P, nilai harapan dan variannya. Kalau binomial, karena binomial N tindakan Bernoulli yang saling bebas, tinggal aja kalikan NP. Ini NP 1 min P, gitu ya. Oke. Poisson misalnya. Poisson punya sifat bahwa nilai harapan atau rata-rata populasi dan varian populasi ini sama. Jadi kalau kita punya data khususnya data count ya, data cacah, data yang diperoleh dengan cara mencacah gitu. Kalau rata-ratanya itu dan variannya tidak berbeda banyak, nah itu bisa dicurigai bahwa bisa jadi itu datanya berdistribusi Poisson misalnya, karena sifat-sifat inilah ya. Nah, jadi ini fungsi pembangkit momennya dan sebagainya. Nah, yang lain juga ada sih. Nih, ini ada di sini hipergeometrik sama geometrik yang nggak ada negatif binomial ya, yang nggak ada negatif binomial. Kemudian ini ada distribusi kontinu ya, yang penting ya. Makanya nih normal itu rata-ratanya atau nilai harapannya mu, variannya sigma kuadrat gitu, normal. Kemudian ada lagi distribusi yang kontinu yang lain yang penting ada gamma, ada beta, ada chi kuadrat, ada eksponensial, Weibull, logistik ya. Ini ada memang ada sih yang fungsi pembangkit momennya itu tidak punya bentuk closed form, jadi bentuk yang sederhana mungkin gitu, nggak ada. Ada yang makanya di sini bintang ya, bintang. Ya, oke. Itu yang berkaitan dengan sebaran. Ini distribusi-distribusi yang awalnya berasal dari distribusi normal, yaitu distribusi ada T, ada F, mestinya ada chi kuadrat juga ya. Itu. Nah, beberapa distribusi yang kontinu ini kadang nanti kita perlukan di bahasan beberapa teori dalam statistik non parametrik. Nah, kita perlu tahu juga apa yang dimaksud dengan fungsi gamma. Ini fungsi gamma ya. Gamma A ya. Fungsi gamma itu aslinya ini. Jadi kalau kita punya integral dari 0 sampai hingga x pangkat A min 1 kali E pangkat min X dx untuk A yang positif, itu sama dengan gamma A. Jadi misalnya ini integral dari 0 sampai hingga X pangkat 7 E pangkat min X, 7 itu 8 kurang 1. Berarti integral X pangkat 7 kali E pangkat min X dx dari 0 sampai hingga itu gamma 8. Terus gamma 8 itu berapa? Ini.
Gamma 8 sama dengan 8 dikurang 1 faktorial kalau A itu bilangan bulat positif ya. Kalau A bilangan bulat positif, karena 8 itu bilangan bulat positif, maka gamma 8 sama dengan 8 dikurang 1, 7 faktorial. Kalau 5 faktorial 120, 6 faktorial 720, 7 faktorial ya 7 kali itu. Ya. Bisa dihitung sendiri, 5040, dari 5040 misalnya. Nah, kalau A-nya kalau A-nya itu bukan bilangan bulat, kalau A-nya bukan bilangan bulat ya, jadi for any A greater than 1, not necessarily an integer. Misalnya A di sini misalnya 8,5, 8,5 bukan bilangan bulat nih. Ya. Jadi 8,5 min 1 X pangkat 7,5 gitu, ya. Bukan bilangan bulat. Nah, atau X pangkat pi, bukan bilangan bulat. Nah, jadi misalnya di sini berarti P-1 ya. Gamma pi sama dengan P-1, gamma P-1. Oke. Sedangkan untuk A sama dengan setengah, jadi gamma setengah itu sama dengan akar pi. Nah, gitu ya. Nah, sebetulnya pi sendiri itu berapa? Pi sendiri kan pendekatannya 22/7. Tapi kalau 22/7 itu misalnya kita tulis belakang desimalnya itu berapa, itu bisa banyak sekali dan tidak akan berhenti. Bahkan di artikel terakhir itu setelah sekian triliun digit itu juga masih belum berhenti. Ya, oke, kita hanya menggunakan pi itu hanya misalnya 22/7 gitu aja. Tapi kalau mau dibikin apa namanya jadi berapa ya susah, perlu pendekatan panjang. Oke, tadi ada fungsi gamma, ada dua fungsi penting gamma itu. Jadi gamma A sama dengan integral dari 0 sampai ta hingga gitu ya. 0 sampai ta hingga X pangkat A-1 ini. X pangkat A-1 kali E pangkat min X dx. Ini fungsi gamma namanya. Satu lagi ada fungsi beta. Nah, fungsi beta itu integralnya dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1 ini, nah ini lihat bentuknya. Jadi kalau ada fungsi seperti ini yang dilihat bentuknya. BAB, ini bukan singkatan ini. Jadi B fungsi beta, parameternya AB. Lihat di sini AB. Ya. Itu integral dari 01 X pangkat A-1 kali 1 min X pangkat B-1 dx. A dan B harus positif. A harus B harus positif. Jadi kalau menyatakan fungsi seperti ini harus kita perjelas apa namanya variabel-variabel di sininya itu restriksinya seperti apa, ya. Sedangkan BAB sendiri itu punya fungsi seperti ini. Jadi kalau misalnya integral dari 0 sampai 1 X pangkat 5, 1 min X pangkat 4 gitu, dx berapa? X pangkat 5, 1 min X pangkat 4. Tuh, 5 itu 6 min 1. 4 itu 5 min 1 berarti B beta ya 65. Ya. Terus beta 65 itu bagaimana? Oh, beta 65 itu sama dengan gamma 6 kali gamma 5 ditambah gamma 11 kan gitu. Karena gamma bilangan bulat positif pakai faktorial kan gitu. Gitu ya. Nah, itu fungsi gamma, fungsi beta yang nanti sering kita jumpai dalam statistik parametrik kalau kita bicara contoh-contoh ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara transformasi fungsi ya dari fungsi Bobajak X ke Bobajak Y gitu ya. Bahwa kalau kita awalnya punya Bobajak X1 sampai Xn, kemudian kita bisa mentransformasi menjadi N juga, tapi menjadi variabel Y, Y1 sampai Yn, di mana masing-masing fungsi itu, di mana masing-masing variabel itu merupakan fungsi dari variabel-variabel lamanya. Nah, itu ada caranya, ya kan, transformasi apa namanya bersama seperti ini ada caranya dengan menggunakan metode Jacobian. Ya, Jacobian. Ini ya jangan lupa Jacobian.
Nah, beberapa hal penting ini karena masih berkaitan dengan teori statistiknya dulu sebelum bicara banyak statistik non parametriknya, kita juga harus tahu beberapa hal yang penting biasanya digunakan untuk pembuktian ya. Misalnya seperti ini, pertidaksamaan Chebyshev. Pertidaksamaan Chebyshev. Ini kita refresh bahwa kalau ada perubahan acak X itu, jadi X itu sebarang perubahan acak dengan rata-rata mu, rata-ratanya mu, dan variannya terhingga sigma kuadrat. Di sini ada jelaskan finite varian. Nah, kalau nggak finite, siapa tahu variannya itu tak hingga. Gitu. Jadi ini untuk menegaskan bahwa variannya harus terhingga. Nah, kalau tak hingga di sini kan tak hingga nih, sudah jelas benar kan. Maka dari itu, untuk setiap K yang positif, di sini, K yang positif ya, pertidaksamaan Chebyshev itu bunyinya begini. Ya. Harga mutlak X dari mu. Ini kalau terjemahannya, kalau ini garis ya, garis lurus begini. Mu itu di sini ya. Harga mutlak mu itu ya, harga mutlak mu itu kalau ini X ya. Jadi X itu bisa lebih kecil dari mu, bisa lebih besar dari mu. Ini jarak dari mu. Jarak dari mu. Jadi kalau ini mu-nya, jarak dari mu itu setidaknya sama dengan K. Jadi kalau ini mu min K, ini mu plus K. Di luar sana ya, di luar ini kan harus lebih besar sama dengan K. Nah, peluang bahwa jarak perubahan acak X ini ya dari mu lebih besar atau sama dengan K itu, ya, peluangnya tidak lebih besar daripada ini. Tidak lebih besar daripada variannya dibagi K kuadrat. Makanya tergantung K-nya tadi. K-nya bilangan positif. Ya. Ini bunyi pertidaksamaan Chebyshev. Oke. Kalau dibalik ini gimana? Kalau ini lebih kecil. X dikurang mu lebih kecil K. Nah, itu lebih besar sama dengan 1 dikurang ini. Ya. Nah, itu pertidaksamaan Chebyshev. Hal lain yang perlu diketahui bahwa ke semua statistisi ya, ini apa yang disebut dengan central limit theorem atau teorema atau dalil limit pusat. Ya. Kira-kira bunyinya begini, X1, X2, Xn adalah contoh acak dari sebuah populasi. Populasi ya, populasi. Nggak tahu pokoknya distribusinya apa. Yang penting X1, X2, sampai Xn itu contoh acak dari suatu populasi. Hanya saja rata-ratanya mu, rata-rata populasinya, dan varian populasinya itu positif. Ya. Mungkin finite juga kan. Gitu. Dan andaikan ini adalah notasi Xn bar ini adalah rata-rata sampel. Jadi kalau ini dijumlahkan dibagi n, ini kita punya rata-rata sampel. Ya. Maka untuk n menuju tak hingga, ubah acak ini ya, jadi akar n kali ini ya, Xn bar atau rata-rata contoh yang dikurang rata-rata populasinya, kan diketahui rata-rata populasinya, mu diketahui, variannya sigma. Kalau variannya sigma kuadrat, ini sigma ini standar deviasi. Ya. Nah, maka distribusi ini ya mendekati normal. Normal dengan parameter berapa? Normal dengan rata-rata 0 dan variannya 1. Dasar inilah ya yang patut diketahui bahwa distribusinya apa saja, mau diskrit, variabel diskrit, mau variabel kontinu, kalau sampelnya besar sekali, tidak perlu khawatir asumsi normal. Paham ya? Jadi kalau sampelnya besar, distribusinya apa saja, nggak usah khawatir asumsi normalitas karena central limit theorem ini. Ya, oke. Jadi
Di sini yang perlu diketahui adalah itu. Ya. Oke, distribusi tidak perlu dia discrete maupun kontinu, pokoknya distribusinya punya rata-rata, namanya rata-rata itu mu, nama variannya sigma kuadrat. Mu-nya dipakai di sini, sigmanya dipakai sebagai akar dari ini. Ya. N-nya adalah ukuran sampel. Kan kalau N-nya menuju besar, ini ekstrimnya itu menuju tak hingga. Bisa jadi N100 itu sudah bisa jadi N-nya 70, 60 sudah bisa. Ya, gitu. Oke. Kalau misalnya kurang yakin ya pakai simulasi kan begitu. Oke. Baik. Ada hal lain yang berkaitan di sini dengan masalah estimasi, ya. Ada beberapa yang menggunakan istilah estimasi itu pendugaan, ada yang menggunakan terjemahan ini adalah penaksiran, saya menggunakan bahasa serapannya saja, estimation ya estimasi gitu ya. Nah, estimasi itu ada istilah poin, ada istilah interval. Poin itu titik. Kalau nilai estimasinya hanya sebuah angka. Kalau interval, ya berarti estimasinya berada dalam kisaran. Yang dulu kalau kita pernah belajar metode statistik itu selang kepercayaan. Ya, oke. Dalam hal penilaian, bahwa yang digunakan untuk estimasi itu atau estimatornya itu bagus apa enggak, ya, itu ada beberapa hal. Yang pertama, apa yang disebut ketidakbiasan, bahwa nilai harapan ini bahasa kerennya, bahwa penduga itu yang pertama tidak bias, ya. Tidak bias itu maksudnya bagaimana? Tidak bias itu kalau bahasa statistiknya, bahasa rumusnya itu, bahwa nilai harapan dari estimator itu sama dengan parameter yang diestimasi. Ya. Parameter estimasi, nilai harapan. Jadi begini misalnya, sederhananya begini, kita punya, andaikan ada populasi yang sangat kecil, populasi masyarakat yang terasing, suku terasing. Suku terasing itu ternyata tinggal 3 keluarga misalnya. Keluarga pertama punya anak 2, keluarga kedua punya anak 1, keluarga ketiga punya anak 3. 2, 1, 3, jumlahnya 6, rata-ratanya 2. Ya, rata-ratanya 2. Rata-rata populasinya 2. Ya kan? Ini rata-rata populasinya 2. Kalau kita mengambil sampel, namanya sampel itu harus lebih kecil daripada ukuran populasinya. Katakanlah 2, ya, 2 sampel. Nah, bisa saja yang terambil itu keluarga 1 dengan 2. Bisa saja yang terambil itu keluarga 1 dengan 3. Bisa saja yang terambil keluarga 2 dan 3. Kalau 1, 2, rata-ratanya 2. 1 dan 3. Ya, 4 bagi 2, 2 kan. Kalau 1 dan 3, rata-ratanya 1,5. Kalau 2 dan 3, rata-ratanya 2,5. Nah, semua rata-rata itu dirata-ratakan lagi, ya, ketemunya 2. Ya, ada 2, ada 1,5, ada 2,5, rata-ratanya 2. Nah, itu yang salah satu. Jadi nilai harapan dari estimator itu adalah rata-rata dari estimator. Kalau bahasa kerennya ya tidak bias, itu ini ya. Untuk semua theta. Untuk semua theta itu kan notasi umum untuk yang diestimasi. Ya. Tuh. Unbiased ya. Yang kedua bahwa kita punya konsep yang namanya sufficient. Sufficient itu cukup. Jadi yang dimaksud dengan sufficiency di sini, kalau kita punya fungsi kepekatan peluang bersama, ini fungsi join ya, dari semua data ini X1 sampai ini, kalau XN ini diketahui XN tadi
parameter ya. Ini kan estimator ini diketahui ya. Maka fungsinya ini tidak tergantung dari theta. Tidak tergantung dari theta. Ya. Itu cukup artinya. Kalau bahasa ini kan kalau bahasa definisinya ini, kalau bahasa operasionalnya nanti, nah ini bahasa operasionalnya itu nanti kalau fungsi kepekatan peluang itu bisa difaktorisasi menjadi seperti ini. Menjadi F difaktorisasi menjadi fungsi G dan H. G hanya terdiri dari fungsi yang argumennya adalah estimatornya. Sedang H sendiri fungsi dari data. Tidak ada parameter atau estimator lain. Ya, yang di sini makanya disebut fungsi H itu does not depend on theta, tidak tergantung dari parameternya. Jadi kalau F ini bisa difaktorisasi menjadi G dan kali H, G kali H, maka fungsi kepekatan peluang itu ya ini memiliki sifat kecukupan, ya cukup ya. Kemudian sebetulnya kalau yang ada kaitannya dengan estimator ya satu langsung 3 ini saja. Jadi selain tidak bias, dia memiliki sifat konsisten. Konsisten itu memiliki ini. Jadi antara theta yang diestimasi ini parameternya, ini estimatornya, ya. Lihat harga mutlak ini jarak. Kita bisa membayangkan bahwa ini jarak. Jarak antara yang diestimasi dengan estimatornya, ya, jaraknya, kalau dia melebihi epsilon, padahal epsilon itu bilangan yang sangat kecil, N-nya menuju hingga, N-nya besar, itu peluangnya 0. Bayangin. Di luar ini peluangnya 0. Berarti hampir dipastikan bahwa theta N dan theta ini bersatu. Ya. Nah, makanya dikatakan sebagai konsisten, penduga estimator yang konsisten. Ya, ini konsisten. Ya. Konsisten itu seperti ini. Jadi limit peluangnya, kalau N menuju hingga, limit peluang bahwa theta N itu akan jauh dari theta, itu 0. Untuk setiap epsilon. Jauhnya seberapa? Sebesar epsilon ini. Ya. Oke. Nah, epsilon ini di sini padahal dibilang sini untuk setiap epsilon yang positif, padahal epsilon itu bisa 0,00001. Ini bukan berarti epsilon harus 2, 3, bukan. Bisa bilangnya kecil dalam bahasa matematiknya. Oke. Jadi berikutnya masalah konsistensi juga. Jika theta n topi ini, estimator ini tak bias, ya, tak bias untuk theta, dan limit varian dari theta n ini sama dengan 0, maka theta n ini dikatakan konsisten. Konsisten, estimator yang konsisten untuk theta. Ini dengan pembuktiannya tadi, pertidaksamaan Chebyshev. Ini kan kalau tadi kan Chebyshev gimana tadi? Ya. Bisa lihat di sana ya nanti ya. Nah, ini bisa dibuktikan ini sama dengan 0 limitnya. Nah, kemudian ini juga sebagai akibat dari itu saja. Nah, kemudian ada yang konsisten itu konsisten dalam mean square. Ya. Mean square. Ini adalah estimator dari theta. Estimator itu yang digunakan untuk mengestimasi theta. Ya. Ini juga theta n bintang ini juga estimator dari theta. Ya. Jadi ini estimator dari theta, ini estimator dari theta. Bisa saja kalau kita ingin bandingkan, misalnya bisa saja dia tidak bias, sama-sama tidak bias. Nah, kalau minimum mean square untuk semua penduga, untuk semua estimator yang tak bias untuk mengestimasi theta ini, hanya theta n topi inilah yang nilai harapan ininya, atau ini kan varian ya, hampir mendekati varian. Sebetulnya bukan varian, ini ini mean square error. Ini error itu kan
perbedaan antara yang diestimasi dengan estimatornya. Ini errornya. Ya. Errornya dikuadratkan, dipakai sebagai argumen nilai harapan. Nah, nilai ini selalu lebih kecil atau sama dengan ini. Ya. Untuk sebarang estimator theta yang lain. Ini estimator theta yang lain. Nah, kalau mean square-nya diganti, varian bias, varian unbiased, maka argumen untuk pembandingannya yang diganti, bahwa varian theta entopi ini selalu lebih kecil atau sama dengan varian theta entopi bintang. Baik theta entopi maupun theta entopi bintang ini sama-sama estimator yang digunakan untuk membandingkan theta. Jadi kalau di sini bisa yang bias ya. Kalau untuk yang tak bias jelas bahwa ini menjadi varian, ini menjadi varian juga ya. Ya gitu. Jadi yang minimum mean square ini lebih umum daripada ini. Kalau ini kalau tak bias, kalau untuk keluar untuk hal-hal yang tak bias, untuk penduga-penduga estimator yang tak bias, maka ini menjadi varian ya. Mean square error ini menjadi varian. Oke. Baik. Nah, terminologi fungsi likelihood, fungsi likelihood itu ini seperti ini. Ini likelihood ya. Jadi fungsi kepekatan peluang bersama itu sering disebut dengan likelihood. Likelihood. Nah, jadi karena kalau dia saling bebas, maka ini sama dengan hasil kali masing-masing fungsi kepekatannya. Ya, hasil kali masing-masing fungsi kepekatannya. Nah, kalau tidak saling bebas ya nyatakan seperti ini aja. Nyatakan seperti ini, ya. Nah, untuk menduga theta tadi, salah satu bagaimana mencari estimator dari theta tadi, yang paling sering digunakan adalah terminologi maksimum likelihood estimator. Estimate-nya ya maksimum likelihood estimate. Ya. Apa yang dimaksud itu? Nah, kita ingin mencari theta ini, untuk mencari theta ya. Sedemikian rupa sehingga kalau theta itu dimasukkan di fungsi likelihood ini, dia akan selalu lebih besar atau sama dengan. Gitu ya. Nah, makanya disering disebut dengan maksimum likelihood estimator. Jadi mencari theta sedemikian rupa sehingga kalau dimasukkan di fungsi likelihood ini selalu lebih besar atau sama dengan theta yang lain. Theta yang lain. Oke. Oke. Nah, gitu. Ini yang paling sering digunakan untuk mencari estimator ya. Yaitu sesuatu yang digunakan untuk mengestimasi parameter. Pengujian hipotesis sudah sering saya sampaikan ya, bahwa dalam pengujian hipotesis jangan lupa bahwa ada hal yang misalnya ukuran tes ya, size of the test, apa yang disebut dengan kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 adalah menolak hipotesis nol yang benar ya. Kesalahan tipe 2 menerima hipotesis nol yang salah gitu ya. Nah, kemudian peluang kesalahan tipe 1 itu alfa ya, size of the test. Peluang kesalahan tipe 2 itu beta, menerima H0. Jadi kalau ini menolak H0 yang benar, ini menerima H0 yang salah. Kalau menolak H0 yang salah itu power of the test. Ya. Oke. Nah, sedangkan power atau kuasa power of the test ini ya. Ini oke. Ini sangat ditentukan oleh beberapa hal. Ini misalnya derajat kesalahan dari H0, ukuran uji atau ini alfanya berapa, kemudian banyaknya pengamatan dari pembaca itu, dan tentunya ditentukan juga oleh wilayah di mana
hipotesis nol itu ditolak atau sering disebut dengan rejection region. Oke, nah untuk statistik uji ini yang disebut dengan ini secara garis besar, secara umum bunyinya begini. Ini bagaimana mengembangkan likelihood ratio test. Ya. Likelihood ratio. Kita ingin menguji apakah theta itu berada dalam omega, ya, berada dalam omega atau tidak. Ya. Omega tadi apa? Ini bagian dari omega besar kan gitu kan, omega besar. Jadi kalau H0-nya adalah theta berada dalam omega, hipotesis tandingan itu adalah negasi ingkaran dari ini. Berarti theta tidak berada dalam omega. Kalau tidak berada dalam omega berarti berada di mana? Ya ini omega besar yang bukan omega. Gitu. Nah sehingga kalau kita misalnya bisa katakan bahwa T itu berada dalam rejection region, wilayah di mana H0 ditolak, ya. Misalnya untuk T yang lebih kecil dari C, di mana C-nya di antara 1, T itu sebagai suatu uji yang disebut dengan likelihood ratio. Ini rasio pembagian kan. Pembagiannya apa? Nah, di sini yang pertama L ya, L likelihood kalau omega topi yang dipakai di sini yang sebagai pembilang, sedangkan penyebutnya L untuk semua omega, Ini istilahnya ini restricted, ini unrestricted. Ya, ini restricted. Ini pokoknya untuk semua omega ini berapa. Nah, ini yang untuk omega tertentu yang disebutkan di hipotesis 0. Ya. Oke. Nah, itu dan ada teknologi p-value. P-value itu peluang significance probability atau probability peluang signifikannya, yaitu peluang di mana ya ini didefinisikan sebagai peluang di mana hipotesis 0 itu benar, ya. Dengan mendapatkan contoh ini ya, obtaining a sample result as extreme as or more extreme than. Ya, jadi kalau misalnya kita gunakan kriteria penolakan hipotesis ini yang berkaitan dengan p-value-nya, nah, kalau misalnya gini, ini ada teladan bahwa kita ingin menguji apakah rata-rata itu sama dengan 50 atau tidak, dan hipotesis tandingannya rata-rata lebih besar dari 50 nih, rata-rata lebih besar dari 50. Nah, seandainya kita dapatkan sampel, karena ini mu biasanya statistiknya yang berkaitan dengan mu juga, rata-rata yang berkaitan dengan rata-rata. Kalau di sini dalam hipotesis itu rata-rata yang berkaitan dengan populasi, dalam statistiknya biasanya rata-rata digunakan dari rata-rata sampel. Oke. Nah, rata-rata sampelnya misalnya 52. Nah, maka P-nya, menghitung nilai P-nya itu, ya, nilai P-nya itu adalah peluang, ya, apabila hipotesis 0 benar, X itu melebihi dari nilai yang diperoleh dari sampel. Yang peroleh dari sampel adalah 52. Jadi, berapakah peluang X rata-rata lebih besar dari 52 kalau mu-nya 50? Ini yang disebut dengan P, nilai P. Nah, kalau nilai peluang itu lebih kecil daripada taraf nyata pengujian alfa, maka hipotesis 0 ditolak. Ya. Tapi kalau nilai peluang ini lebih besar daripada taraf nyata pengujian, maka hipotesis 0 diterima. Artinya data masih mendukung, kalau diterima itu data masih mendukung hipotesis 0 bahwa rata-ratanya masih 50. Ya. Oke. Nah, ini masih sama. Nah, ini Pitman efisiensi. Ini efisiensi biasanya digunakan untuk mengukur kedua alat uji. Dan kalau kita punya dua alat uji, atau misalnya untuk menguji mu sama dengan 50 tadi, misalnya dengan 50 tadi, ada dua alat uji. Alat ujinya misalnya namanya A sama B. Kita ingin mencari alat uji mana yang lebih efisien gitu ya. Oke. Nah, nanti kalau sempat
di belakang kita juga belajar itu. Ya. Oke, nah ini sudah agak spesifik ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas bab 2 ini, karena kebanyakan statistik non-parametrik itu kalau tidak dari skala nominal, ya skala ordinal. Nah, karena skala ordinal, kita harus belajar mendalam di sini. Ini sudah banyak teorinya di sini, di bab 2 ini, yaitu statistik tataan atau order statistik. Ya, order statistik. Quantile itu istilah umum bahwa kalau kita urutkan data itu dari terkecil ke terbesar, dibagi menjadi sejumlah partisi yang sama lebar, ya, sama lebar ya. Nah, jadi misalnya kalau ini dibagi 4 sama besar gitu ya, dibagi 4 sama besar, dari yang terkecil sampai terbesar, dari minimum sampai minimum itu maksimum itu dibagi 4 daerah yang sama besar. Kemudian kita punya yang namanya kuartil, karena dibagi 4 kuart. Ya. Kalau dibagi 10 namanya desil, kalau dibagi 100 namanya persentil. Oke, sampai di sini dulu materi pertama pengantar statistik non parametrik, teori statistik non parametrik pada malam hari ini. Ada pertanyaan? Kalau belum sempat bertanya sambil ngantuk-ngantuk dengerin ya, nanti apa namanya bisa dipelajari ya.